Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dengan NIM 151424063. Saya dari kelas 3C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar Biologi di SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irvin Nobeta Arifin SPD MPD. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah teman-teman, setiap hari kita sering sekali bertemu dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Tetapi apakah kita tahu ataukah kita pernah bertanya mengapa mereka disebut sebagai makhluk hidup? Dan apa bedanya mereka dengan benda mati seperti meja atau batu? Nah hari ini teman-teman kita akan memahaminya secara bersama-sama. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian makhluk hidup. Nah teman-teman, makhluk hidup adalah segala sesuatu yang dapat melakukan proses kehidupan secara mandiri. Nah proses itu termasuk bernapas, bergerak, makan, tumbuh, berkembang biak, dan menanggapi rangsangan. Makhluk hidup teman-teman juga tersusun dari sel, yaitu unit kehidupan terkecil. Contoh makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Nah, sedangkan benda mati seperti batu, meja, dan air, mereka tidak melakukan proses kehidupan sehingga tidak disebut sebagai makhluk hidup. Langsung saja kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ada bernapas. Nah teman-teman, semua makhluk hidup membutuhkan yang namanya oksigen atau gas lain untuk berlangsungnya proses kehidupan. Bernapas berarti mengambil udara yang mengandung oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida. Namun teman-teman, setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Nah, pada manusia dan mamalia, mereka bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ikan bernapas dengan insang yang dapat menyerap oksigen dari air. Serangga seperti kupu-kupu atau belalang, mereka bernapas dengan menggunakan trakea. Nah, sedangkan tumbuhan, teman-teman, mereka juga bernapas. Mereka bernapas melalui yang namanya stomata atau mulut daun dan lentisel atau lubang kecil pada batang. Nah, teman-teman, meskipun tidak terlihat bergerak seperti manusia, tetapi tumbuhan tetap melakukan proses pernapasan sepanjang hari. Itulah sebabnya pada malam hari tumbuhan menghasilkan lebih banyak karbon dioksida. Kenapa? Karena tidak melakukan fotosintesis. Ciri-ciri selanjutnya adalah bergerak. Nah, gerak adalah ciri penting lainnya. Gerak dia tidak selalu berarti berjalan atau berlari. Nah, pada hewan dan manusia, gerak terlihat jelas karena tubuh mereka berpindah-pindah tempat. Namun, pada tumbuhan, mereka pun bergerak, hanya saja gerakannya lebih lambat dan tidak selalu terlihat. Nah, contoh gerakan pada tumbuhan seperti pada tumbuhan daun putri malu yang menutup ketika disentuh, bunga matahari yang menghadap ke arah cahaya matahari. Dan yang ketiga pada akar tumbuhan. Nah, pada akar tumbuhan yang bergerak menuju sumber air di dalam tanah. Nah, gerak terjadi teman-teman karena adanya sebuah rangsangan dari lingkungan dan juga kebutuhan makhluk hidup untuk mempertahankan diri mereka. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya teman-teman adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya makanan untuk memperoleh energi. Nah, energi itu digunakan untuk bergerak, tumbuh, bernapas, dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, yang pertama, manusia dan hewan itu mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Nah, sedangkan pada tumbuhan teman-teman, mereka mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu menggunakan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida.
Perbedaan cara mendapatkan makanan ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki strategi bertahan hidup yang beragam atau bermacam-macam. Ciri-ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah teman-teman, tumbuh adalah proses tambahnya ukuran tubuh seperti tinggi, berat, atau jumlah sel. Nah sedangkan berkembang itu berarti mengalami perubahan menuju tahap yang lebih dewasa. Nah contoh pertumbuhan pada manusia itu berawal dari bayi, kemudian menjadi anak kecil, kemudian menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Nah sedangkan pada tumbuhan itu berawal dari biji, kemudian kecambah, kemudian menjadi batang dan daun, dan kemudian menjadi tanaman yang besar. Nah pertumbuhan dan perkembangan ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya makanan dan energi. Inilah mengapa kebutuhan nutrisi sangat penting dalam kehidupan. Nah ciri-ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Cara inilah memastikan suatu jenis makhluk hidup tidak punah. Nah, ada dua cara berkembang biak. Yang pertama, secara generatif. Makhluk hidup yang melakukan perkembangbiakan secara generatif ada manusia, manusia melahirkan bayi, ada ayam, ayam bertelur, dan yang ketiga tumbuhan berbunga menghasilkan biji. Nah, selain generatif, ada pun secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, teman-teman banyak sekali tumbuhan berkembang biak dengan tunas, stek, atau akar tinggal. Nah, contohnya itu seperti pisang, ia berkembang biak dengan tunas. Nah, adapun singkong, nah singkong ini bisa ditanam kembali dengan cara stek batang. Makhluk hidup itu akan terus mempertahankan keberadaan mereka melalui perkembangbiakan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan, baik rangsangan bisa berupa cahaya, suara, sentuhan, atau panas. Nah, contohnya itu seperti mata kita akan berkedip saat mereka terkena cahaya terang. Yang kedua, kucing akan lari saat mendengar suara keras, dan daun putri malu akan menutup saat disentuh. Akar tumbuhan tumbuh ke arah tanah yang lembab. Nah teman-teman, kemampuan menerima rangsangan ini membantu makhluk hidup untuk bertahan dari bahaya dan menyesuaikan diri. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Saat makhluk hidup makan atau bernapas, tubuh mereka itu menghasilkan sisa-sisa yang tidak diperlukan lagi. Nah, jika zat-zat tersebut tidak dibuang, maka itu akan meracuni tubuh mereka. Nah, contohnya manusia mengeluarkan zat sisa melalui keringat, urin, dan karbon dioksida. Nah, sedangkan hewan, mereka mengeluarkannya itu melalui kotoran dan napas sisa. Nah, sedangkan pada tumbuhan, mereka mengeluarkan uap air melalui stomata atau lentisel. Nah, teman-teman, ekresi itu adalah proses penting untuk menjaga kesehatan tubuh makhluk hidup. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa hidup dan berkembang. Adaptasi ini, teman-teman, dapat berupa bentuk tubuh, perilaku, atau fungsi tubuh. Nah, contoh adaptasi itu seperti yang pertama itu ada unta. Nah, unta ini memiliki punuk untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan saat di gurun. Yang kedua ada bebek. Nah, bebek memiliki selaput di antara jari kakinya agar bisa berenang. Yang ketiga, tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki daun yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air. Nah, teman-teman, adaptasi ini terjadi karena makhluk hidup harus tetap bertahan dalam kondisi yang berubah. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah makhluk hidup memiliki sejumlah ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Mereka bernapas, bergerak, dan memerlukan makanan untuk mendapatkan energi.
Nah, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang serta berkembang biak agar jenisnya tidak punah. Nah, selain itu, mereka juga peka terhadap rangsangan dari lingkungan dan mampu mengeluarkan zat sisa untuk menjaga keseimbangan tubuh mereka. Nah, untuk dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi, makhluk hidup juga melakukan adaptasi baik melalui bentuk tubuh maupun perilakunya. Nah, semua ciri-ciri tersebut teman-teman menunjukkan bahwa makhluk hidup terus melakukan proses kehidupan agar dapat bertahan dan berkembang di lingkungannya. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.